Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan pancing dan umpan. Mari kita mancing, semoga dapat ikan. Kembalinya Sang Raja. Bab 653. Tidak ada gunanya, bahkan hal sekecil itu tidak bisa menanganinya, jadi kenapa kamu menggunakannya? Tuan, harap tenang. Kami takut keberadaan kami terungkap, jadi kami mengambil langkah ini. Tuan, saya tidak bisa menyalahkan Panasonic dan yang lainnya atas masalah ini. Bagaimanapun, metode ini bukanlah solusi jangka panjang. Wajar jika mereka mengetahuinya. Kenichi Yamamoto tidak berkata apa-apa karena dia juga tahu kalau ini hanyalah pertarungan kecil. Kalau bukan karena membangkitkan nenek moyang kita dengan cepat. Saya tidak akan melakukan hal seperti itu secara diam-diam. Suasana di dalam villa. Setelah beberapa kali menemui jalan buntu, Takeshi Fuji berkata, Tuan, biarkan aku yang menangani masalah ini. Aku bisa membunuh Tuan setengah dewa hanya dengan satu tebasan pedangku. Dengan aku menjaganya, kita bisa menambang dalam skala besar tanpa rasa khawatir. Karena mereka telah menyadarinya, tidak perlu bersikap sopan. Anda dapat berlayar malam ini dan mendapatkan lebih banyak, tetapi yang terbaik adalah tidak mengungkapkan identitas Anda, jika tidak maka akan dengan mudah menimbulkan perselisihan internasional dan menimbulkan masalah. Jangan khawatir, Tuan Muda, saya tidak akan membiarkan siapapun melihat wajah saya. Selama dia berani mendekati saya memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Yamamoto Ken mengangguk, itu benar. Kamu adalah salah satu dari 5 ahli pedang terkenal di negara kepulauan. Tidak akan menjadi masalah berurusan dengan badut-badut ini di Tiongkok. Tuan Muda sangat memuji. Takeshi Fuji berkata sambil tersenyum. Malam itu, ketika Lin Ruohan tertidur, Su Chen diam-diam bangun, lalu berkendara menuju pulau buatan. Malam ini, orang yang mencuri kristal naga mungkin akan kembali, tetapi dia harus pergi dan melihatnya. Sekitar 1 jam, Su Chen tiba di pulau buatan. Dan di sini, Ye Tianlang dan yang lainnya telah menunggu lama. Melihat saat itu, Ye Tianlang berkata, Tuan, menurut berita yang dilaporkan oleh orang-orang di bawah, orang-orang itu mungkin mulai mengambil tindakan dalam waktu setengah jam. Tetapi mungkin juga mereka takut dan tidak datang ke sini selama beberapa hari. Tidak masalah, kalau begitu aku akan tinggal beberapa hari lagi dan melihat apa yang terjadi. Bagus. Bersenandung. Saat keduanya sedang berbicara, getaran kecil datang dari bawah pulau buatan. Meski frekuensinya sangat kecil, baik Su Chen maupun Ye Tianlang dapat mendeteksinya dengan jelas. Orang-orang ini benar-benar kejam, dan mereka datang jauh lebih awal. Sepertinya mereka tidak menganggap kita serius. Ye Tianlang mengertakkan gigi dan mengutuk. Tidak masalah, biarkan mereka melakukannya perlahan, aku akan menangkap mereka nanti dan mencari tahu siapa mereka. Su Chen melambaikan tangannya, dan selusin aliran udara tak kasat mata melesat ke air laut. Cara ini digunakan untuk mengunci posisi lawan agar posisinya mudah diketahui. Fluktuasi kecil tersebut berlanjut hingga sekitar pukul 3 pagi sebelum berangsur-angsur mereda. Su Chen berdiri dan merentangkan pergelangan tangannya, sudah waktunya untuk melihat siapa pihak lainnya. Tuan, aku akan pergi bersamamu. Tidak perlu. Ini malam yang panjang. Kamu dan saudara-saudara di bawah, selamat istirahat. Aku bisa pergi ke sana sendiri. Setelah mengatakan itu, tubuh Su Chen berlari keluar, menginjak laut, dan terbang seperti bola meriam. Garis pantai Zonghai, 13 mil laut jauhnya. Menurut hukum maritim internasional, sepanjang melebihi 13 mil laut, itu termasuk laut lepas. Apa yang terjadi di sini bukan merupakan yurisdiksi negara manapun. Di laut yang tenang, sebuah perahu nelayan sepanjang 100 meter terparkir. Meski lambung kapalnya agak kasar dan berkarat di banyak tempat, hal itu tidak mempengaruhi dampak visual raksasa ini. Seperti monster baja, diparkir di laut. Jika Anda melihatnya di malam hari, mungkin akan membuat orang takut. Grup gelombang grup. Sejumlah besar gelembung tiba-tiba muncul di laut yang tenang. Dalam waktu beberapa menit, belasan kapal selam kecil terlihat mengapung di permukaan laut. Cepat, tarik kami ke atas, kali ini kami dalam masalah besar. Sambil menjulurkan kepalanya keluar kabin, Panasonic berkata dengan heran. Setengah jam kemudian, semua kristal naga yang dibawa oleh lebih dari selusin kapal selam dipindahkan ke kapal penangkap ikan. Kami sebenarnya mendapat begitu banyak kristal naga sekaligus, Tuan Muda pasti akan menghadiahi kami, kata penduduk pulau di perahu nelayan. Saya juga ingin berterima kasih kepada Tuan Fuji karena telah mengambil tindakan. Tanpa dia, tidak akan ada keuntungan sebesar ini malam ini. Matsushita tertawa dan berkata, apakah minuman dan makanannya sudah siap? Kami ingin merayakannya. Semuanya sudah siap, tinggal menunggu Pak Fuji kembali. Di dalam kabin terdapat banyak makanan dan soju dengan ciri khas negara kepulauan. Mereka sibuk sepanjang malam dan merasa sedikit lapar. Mereka siap untuk minum dan kemudian kembali melanjutkan tugas mereka. Di meja wine, Matsushita mengangkat gelas wine-nya dan berkata dengan hormat. Tuan Fuji, ada yang ingin saya tanyakan. Jika ada yang ingin kau tanyakan, tanyakan saja. Tuan Fuji, ketika kami datang ke sini sebelumnya, kami selalu berhati-hati untuk menghindari pandangan orang-orang Tionghoa itu. Tapi kali ini, Anda bertindak bersama kami,
tetapi Anda tidak bertemu dengan orang Tionghoa yang datang mengganggu, dan gerakan kami begitu besar dan tidak ada yang datang untuk menyelidikinya. Apa yang terjadi? Sederhana sekali, karena saat aku berakting, aku melepaskan tekananku sendiri. Fuji Takeshi meminumnya dan berkata pada dirinya sendiri. Tekanan. Perkataan Takeshi Fuji membuat Matsushita dan yang lainnya bingung dan tidak mengerti maksudnya. Karena kekuatanmu terlalu rendah dan kamu belum mengembangkan paksaanmu sendiri, dan aku telah mencapai alam dewa dan merupakan salah satu dari 5 pendekar pedang terhebat di negara pulau. Saat aku melepaskan paksaanku, mereka semua akan takut pada kekuatanku sendiri. Kekuatan, jangan berani mendekat. Panasonic memutar matanya, lalu berkata dengan terkejut. Itu berarti mereka benar-benar menyadarinya dan mengetahui bahwa kami diam-diam menggali kristal naga. Namun, karena kekuatan Anda, tidak ada yang berani menghentikan kami. Begitukah, Tuan Fuji? Dapat dikatakan bahwa meskipun Tiongkok memiliki populasi yang besar, mereka jauh lebih lemah dibandingkan negara kepulauan kita dalam hal seni bela diri. Orang seperti saya di Tiongkok sudah cukup untuk mengintimidasi satu pihak dan menjadi master tertinggi yang dapat melawan saya. Musuh. Tentu saja jumlahnya sangat sedikit, dan Tuan Setengah Dewa yang Anda panggil dia, saya harus mengatakan bahwa dia sangat sadar diri. Jika dia berani menghentikannya, saya yakin saya akan memotongnya menjadi 2 dengan 1 pedang. Tentu saja, Tuan Fuji adalah salah satu dari 5 pendekar pedang terhebat di negara kepulauan. Bagaimana mereka bisa menjadi lawan Anda dengan badut seperti mereka dari Tiongkok? Gemuruh. Saat Matsushita dan yang lainnya sedang berbicara, tiba-tiba ada angin dan ombak di permukaan laut, dan perahu nelayan bergemuruh. Awalnya, aku masih ragu siapa yang datang ke sini untuk mencuri kristal naga. Ternyata kalian para iblis negara pulau yang sedang bekerja. Bab 654. Suara dingin terdengar dari luar kabin. Fuji, Matsushita dan yang lainnya buru-buru berlari keluar. Saya menemukan seorang pemuda bertubuh tinggi dan berwajah setajam pisau sedang duduk di haluan kapal. Nak, apakah kamu penjaga pulau buatan? Ya, benar. Su Chen berkata sambil tersenyum tipis. Setelah menerima jawaban tegas, Takeshi Fuji menunjukkan senyuman menghina. Seorang master setengah dewa berani mengejarnya ke sini dan melawannya. Dia hanya mencari kematian. Takeshi Fuji tidak akan pernah tahu bahwa informasi yang didapatnya sepenuhnya salah. Master setengah dewa yang dibicarakan Panasonic adalah Ye Tianlang, yang telah menjaga pulau itu. Bukan Su Chen di depannya, jika tidak, dia tidak akan sombong. Nak, karena kamu mengejarku sejauh ini, aku punya kesepakatan yang ingin aku diskusikan denganmu. Aku ingin tahu apakah kamu bersedia. Takeshi Fuji berkata dengan tenang. Meskipun pria di depannya telah mencapai alam setengah dewa dan merupakan master terkenal di dunia seni bela diri Tiongkok, dia tidak dapat membuat gelombang di depannya. Jadi sekarang semuanya ada di bawah kendali saya, tidak perlu terburu-buru membunuhnya, mainkan saja dia perlahan. Saat seseorang datang untuk berbicara denganku tentang bisnis, aku bisa memberi mereka kesempatan, tapi denganmu para setan pulau, sebenarnya tidak ada yang perlu dibicarakan. Jangan mengira karena tempat ini dekat dengan Laut Cina, aku tidak berani membunuhmu. Kamu tidak punya ruang untuk melawan di depanku. Fuji Takeshi menyipitkan matanya dan berkata dengan niat membunuh. Kalian para iblis pulau benar-benar menarik. Kalian datang ke wilayahku untuk mencuri sesuatu, dan kalian berani mengancamku. Kalian berkulit tebal seperti biasanya. Orang-orang China, izinkan saya memberitahu Anda, Tuan Fuji adalah salah satu dari 5 pendekar pedang terhebat di negara kepulauan kami. Sangat mudah untuk membunuh Anda. Sebaiknya Anda bekerja sama dengan kami, jika tidak, Anda akan mati di sini hari ini. Teriak Panasonic. Ya, dan ini masih laut lepas. Bahkan jika kamu mati, tidak ada yang akan menemukan kami. Sebaiknya kamu mempertimbangkan keseriusan masalah ini. Tidak ada yang perlu dipikirkan. Jika aku ingin membunuh orang sepertimu, itu tidak ada bedanya dengan menyembelih seekor anjing. Cepat beritahu aku siapa tuanmu dan apa tujuannya. Dengan cara ini aku masih bisa meninggalkan seluruh tubuh untukmu, jika tidak saya akan menunggu untuk pergi ke laut untuk memberi makan ikan. Semua orang di perahu nelayan memandang Su Chen seperti orang bodoh. Mereka benar-benar tidak tahu siapa yang memberinya keberanian untuk mengatakan hal seperti itu. Dia hanya berada di alam setengah dewa, tetapi Tuan Fuji telah mencapai alam dewa. Dia sebenarnya berani melakukan kesalahan di depan Pak Fuji. Bukankah ini hanya meminta kematian? Berdengung. Fuji mengeluarkan pisau panjang di tangannya, menunjuk ke arah Su Chen dan berkata, jika kamu menyerahkan pulau buatan hari ini, aku akan menyelamatkan nyawamu, jika tidak aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian dan melemparkanmu ke laut untuk memberi makan ikan. Saya tidak percaya Anda memiliki kemampuan ini, kata Su Chen sambil tersenyum. Dia sama sekali tidak menganggap serius Takeshi Fuji. Tuan Fuji, anak ini tidak tahu bagaimana hidup atau mati, dan dia berani menyinggung Yang Mulia. Saya rasa kita tidak perlu berbicara omong kosong dengannya, kata Matsushita dengan sengit. Fuji Takeshi mengangguk dan berbisik. Orang Tionghoa, kamu sendiri yang mencari kematian hari ini, jadi kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Begitu dia selesai berbicara, Takeshi Fuji bergegas menuju Su Chen dengan pedang di tangan. Penduduk pulau lain di kapal semuanya menyaksikan kegembiraan itu dengan senyuman.
Meskipun ada banyak orang biasa di sini, mereka semua tahu bahwa Takeshi Fuji telah mencapai alam dewa. Pria Tionghoa di depannya hanya berada di alam setengah dewa. Kemudian jarak antara kedua orang itu membuat keputusan, dan dia bisa dicincang sampai mati hanya dengan satu pisau, tanpa ketegangan apapun. Kapan? Tanpa diduga, terdengar suara jalinan logam yang tajam. Semua orang terkejut saat mengetahui bahwa pedang Takeshi Fuji tidak membelah Su Chen menjadi dua. Sebaliknya, dia memegangnya dengan kuat di tangannya. Tidak ada salahnya dilakukan. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar mengambil pedang Tuan Fuji dengan tangan kosong. Wajah Panasonic dan lainnya sangat jelek. Mereka awalnya mengira Su Chen akan mati karena pedang. Tapi aku tidak menyangka dia akan memiliki kekuatan seperti itu. Apa yang terjadi? Bukankah kamu hanya memiliki alam setengah dewa? Bagaimana kamu bisa memblokir pedangku? Takeshi Fuji berkata dengan panik. Karena dia sudah merasakan bahwa kekuatan yang terpancar dari tangan Su Chen jauh melebihi kekuatan manusia setengah dewa. Bahkan dia, seorang penguasa alam ilahi, merasa rendah diri. Setengah dewa. Su Chen tersenyum dan berkata, saya pikir Anda salah paham. Tuan setengah dewa yang Anda bicarakan adalah bawahan saya, bukan saya. Klik. Begitu Su Chen selesai berbicara, dia mematahkan pedang Takeshi Fuji seperti sedang menghancurkan sepotong tahu. Para samurai di negara kepulauan akan menganggap pedang mereka sebagai nyawa mereka. Sekarang Su Chen telah mematahkan pedang dan menghancurkan jantung pedang. Hal ini telah membawa mentalitas Takeshi Fuji ke ambang kehancuran. Katakan padaku siapa yang mengirimmu ke sini, sehingga aku bisa meninggalkanmu secara utuh. Alasan Su Chen menunda mengambil tindakan hingga sekarang adalah karena dia ingin mencari tahu siapa dalang di balik mereka. Kalau tidak, dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada setan Jepang ini. Berdebar, berdebar, berdebar. Satu demi satu, Panasonic dan yang lainnya berlutut ke arah Su Chen. Tuan, kami tahu kami salah. Tolong selamatkan nyawa saya. Saya akan memberitahu Anda semua yang ingin Anda ketahui, selama Anda tidak membunuh saya. Kalian pengkhianat benar-benar bertentangan dengan semangat Bushido negara pulau. Apa gunanya menahanmu? Saat ini, Takeshi Fuji seperti singa yang marah. Sambil memegang setengah pedang di tangannya, dia mengayunkannya ke udara, dan cahaya pedang putih yang panjangnya lebih dari 10 meter melesat ke udara dan memotong Matsushita dan yang lainnya. Darah berceceran di mana-mana, sangat berdarah. Orang China, aku jatuh ke tanganmu hari ini, tapi jangan mencoba mendapatkan informasi berguna dariku. Menggelengkan kepalanya tanpa daya, Su Chen berkata. Dalam hal ini, tidak perlu menahanmu. Setelah mengatakan itu, Su Chen melompat ke udara. Dengan lambaian lembut tangannya yang besar, pedang sepanjang 100 meter menyapu perahu nelayan yang tersisa. Melihat gerakan dahsyat Su Chen, mata Takeshi Fuji melebar, dan jantungnya hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Dia secara naif percaya bahwa Su Chen pasti telah mencapai puncak alam dewa jika dia bisa mempertahankan diri dari gerakannya. Tapi melihat cara dia menyerang barusan, terlihat jelas bahwa dia telah mencapai alam suci. Kecuali nenek moyang keluarga Yamamoto dibangkitkan, tidak ada seorang pun di seluruh keluarga Yamamoto yang bisa menjadi lawannya. Ledakan. Perahu nelayan sepanjang 100 meter itu dipotong menjadi dua oleh Su Chen. Melihat api yang berkobar di laut, Su Chen tidak menganggapnya serius, tetapi berbalik dan kembali ke pulau buatan. Hari sudah hampir fajar, dan Lin Ruohan hendak bangun. Bab 655. Ketika Su Chen kembali ke Triumph Villa, langit di kejauhan telah menyinari sepotong perut ikan yang berwarna putih. Lelaki tua di taman, yang juga memegang pisau dan pistol, telah memulai perjalanan kebugarannya sendiri. Saudara Chen, apa yang telah kamu lakukan? Saya bangun di pagi hari dan menemukan bahwa kamu hilang. Berdiri di lantai 2 villa, Lin Ruohan berkata dengan mata mengantuk dan rambut acak-acakan. Dia menunjukkan kepada Lin Ruohan susu kedelai dan roti daun bawang di tangannya. Aku tidak bisa tidur pagi ini, jadi aku keluar untuk membelikanmu sarapan. Melihat apa yang dibawa Su Chen, mata Lin Ruohan berbinar dan dia tidak bisa tidur. Mengenakan sandal mewah, dia berlari ke bawah dan mencium wajah Su Chen. Saudara Chen, aku tahu kamu adalah yang terbaik bagiku. Oke, ini sudah larut. Cepat mandi dan turun untuk makan. Saya tahu, Saudara Chen. Setelah mandi, Lin Ruohan turun untuk sarapan, wajah cantiknya dipenuhi kebahagiaan yang tak terkatakan. Di area villa di pinggiran Zonghai, wajah Kenichi Yamamoto begitu dingin hingga suhu di dalam villa turun. Tuan, Tuan. Ceritan yang tiba-tiba itu memecah kedamaian di villa. Saya melihat seorang bawahan berjas hitam berlutut di depan Kenichi Yamamoto. Apa kalian sudah mengetahui masalahnya? Kenapa Fuji dan yang lainnya belum kembali? Kata Kenichi Yamamoto dengan wajah dingin. Tuan, Tuan Fuji dan yang lainnya dalam masalah. Apa yang telah terjadi? Saat kami menjelajahi perairan terdekat, kami menemukan kapal tenggelam di dasar laut, dan kami juga menemukan mayat Tuan Fuji. Mereka sebenarnya sudah mati. Wajah Kenichi Yamamoto sangat dingin. Melalui pemberitaan yang diberitakan Panasonic sebelumnya, ia mengetahui bahwa ada seorang master setengah dewa yang menjaga pulau buatan tersebut. Tapi seseorang di alam setengah dewa tidak memiliki kemampuan untuk membunuh Takeshi Fuji. Lalu, siapa yang bertanggung jawab atas kematiannya? Tuan,
Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kristal naga yang ditemukan tidak hanya hilang, tetapi Tuan Fuji juga telah rusak. Ini merupakan pukulan besar bagi kami. Aku tahu ini, kamu tidak perlu mengatakan apapun. Wajah Kenichi Yamamoto jelek, dan otaknya berputar cepat. Meski ia ditunjuk sebagai calon pewaris keluarga Yamamoto. Namun hal tersebut hanya bersifat sementara saja, jika melakukan kesalahan maka kedudukan ahli waris akan digantikan oleh orang lain. Awalnya saya berpikir selama saya mendapatkan kristal naga dan menyelesaikan proyek pulau buatan, saya akan dapat mengamankan posisi saya sebagai pewaris. Tapi saya tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Jika Anda memberitahu keluarga bahwa kristal naga tidak hanya tidak kembali, tetapi Fuji juga meninggal di Tiongkok, maka tanggung jawab Anda akan lebih besar. Ayo, ikut aku. Kenichi Yamamoto berdiri dan berkata, Tuan, kita akan pergi kemana? Pergi ke kedutaan. Satu-satunya cara sekarang adalah menekan pejabat Tiongkok, lalu memaksa pejabat Tiongkok memberi kami penjelasan. Dengan cara ini, grup Lin akan tunduk. Selama mereka bisa mendapatkan kepemilikan atas pulau buatan, maka aku bisa menyembunyikan kematian Fuji, bahkan jika keluarga mengetahuinya, itu tidak masalah. Setelah makan, Su Chen dan Lin Ruohan pergi bekerja bersama. Meskipun Su Chen adalah manajer proyek Lin Group, dia harus menjadi orang yang paling santai di seluruh grup. Dia hanyalah penjaga toko lepas tangan yang tidak peduli pada apapun. Dan karena dinding di kedua sisinya terbuka, Lin Ruohan sering tinggal di sini tanpa pergi. Rasanya seperti memindahkan lokasi kantornya ke sisi Su Chen. Dering-dering-dering. Lin Ruohan berada di mejanya, mengambil dokumen perusahaan, sementara Su Chen sedang duduk di sofa, bermain dengan ponselnya. Tepat pada saat ini, ponsel Su Chen berdering. Ketika dia mengambilnya dan melihatnya, dia menemukan bahwa itu adalah serangkaian karakter yang kacau, tetapi mulut Su Chen menunjukkan senyuman yang telah lama hilang. Karena masalah ini harus dilakukan secara rahasia, Su Chen tidak bermaksud memberitahu Lin Ruohan tentang hal itu, jadi dia diam-diam keluar dan menjawab telepon. Lin Ruohan, sebaliknya, berkonsentrasi pada dokumen di tangannya dan mengabaikan Su Chen sama sekali. Raja, apa yang Anda minta kami periksa telah ditemukan. Tentu mana? Dalam 3 hari, meteorit itu akan dilelang secara publik di rumah lelang kekaisaran di Roma. Oke, terima kasih atas kerja kerasmu. Raja, jika kamu menginginkan meteorit itu, cukup beritahu aku namamu sebagai tentara salib dan mereka akan mengirimkannya kepadamu. Tidak perlu bersusah payah seperti itu. Kamu tidak mengerti. Aku harus melakukan ini sendiri. Tidak ada yang bisa ikut campur, kalau tidak maka tidak ada artinya. Orang di ujung telepon jelas tercengang. Dia jelas tidak mengerti apa yang dibicarakan Su Chen, tapi dia tetap menjawab dengan sopan. Mengerti, Raja. Oke, kembalilah dan beritahu tentara salib bersaudara, beritahu mereka untuk tidak terlalu gugup. Akhir-akhir ini, kekuatan di luar negeri tampak sangat damai dan kamu bisa memberi mereka liburan yang layak. Bagus. Setelah menutup telepon, Su Chen menghela nafas lega dan berkata pada dirinya sendiri. Sekarang meteoritnya sudah ditemukan, cincin berliannya hampir siap. Langkah selanjutnya adalah mendapatkan gaun pengantin yang sempurna, lalu memilih lokasi yang indah untuk melangsungkan pernikahan. Adapun semua yang dilakukan Su Chen, Lin Ruohan selalu berada dalam kegelapan dan tidak tahu apa-apa. Setelah menutup telepon, Su Chen bersiap untuk kembali. Tapi dia melihat sekretaris Lin Ruohan berjalan dengan tergesa-gesa. Ada apa? Apakah ada yang salah? Tuan Su, seseorang dari kota ada di sini dan mereka ingin bertemu Tuan Lin dan Anda. Saya di sini untuk memberitahu Anda. Apakah ada seseorang yang datang dari kota? Ini mengejutkan Su Chen. Benar, dia sekretaris komite partai kota. Dilihat dari ekspresinya, dia cukup cemas. Dia sudah menunggu di lobi lantai 1. Oke, Anda tidak perlu memberitahu Tuan Lin, minta saja dia datang menemui saya. Bagus. Di ruang resepsi pribadi grup Lin, Su Chen bertemu dengan sekretaris komite partai kota yang disebutkan sekretaris tersebut. Jenderal Su, perkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Saya Wang Qingyang dari komite partai kota. Permisi. Su Chen mengangguk, apa yang terjadi? Jenderal Su, sejujurnya, 1 jam yang lalu, orang-orang dari kedutaan negara kepulauan itu menemui komite kota dan mengatakan bahwa orang-orang dari grup Lin secara terbuka membunuh warga negara kepulauan mereka dan ingin kami memberikan penjelasan. Kami juga tidak melakukannya. Saya tidak tahu apa yang terjadi, jadi saya datang untuk menanyakan situasinya. Seperti yang Anda tahu, masalah ini melibatkan 2 negara. Jika tidak ditangani dengan baik, akan menimbulkan konflik diplomatik, yang tidak akan menguntungkan siapapun. Apakah orang-orang dari kedutaan negara pulau itu menemukanmu? Itu benar. Su Chen sedikit terkejut. Dia tidak menyangka kecepatan mereka begitu cepat. Dia membunuh Fuji Takeshi dan yang lainnya pada dini hari, dan tepat pada siang hari berikutnya, dia datang ke pintu. Oke, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aku sendiri yang akan pergi ke sana dan menyelesaikan masalah ini, kata Su Chen dengan tenang. Bab 656. Wang Qingyang terkejut saat mendengar Su Chen berkata dia ingin pergi ke sana sendirian. Jenderal Su, apakah Anda akan pergi ke sana sendirian? Haruskah aku membawa beberapa orang ke sini? Wang Qingyang terdiam ketika ditanya.
Sebelumnya, dia mengetahui dari pemimpinnya bahwa Jenderal Su di depannya bukanlah orang biasa. Tapi betapapun kuatnya dia tetap sendirian. Agak sulit dipercaya bahwa seorang diri membobol kedutaan sebuah negara kepulauan. Jenderal Su, apakah Anda tidak memerlukan bantuan kami? Atau kami dapat mengirim beberapa orang untuk pergi bersama Anda? Jika terjadi sesuatu, kami dapat menjaga Anda. Tidak perlu. Su Chen berkata dengan tenang. Jika tidak ada yang lain, kamu bisa kembali. Oh, baiklah. Melihat Su Chen mengeluarkan perintah untuk mengusir tamu, Wang Qingyang tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Meski statusnya tidak rendah, dia tidak seberapa dibandingkan Jenderal Su di depannya. Setelah keluar dari grup Lin karena ketakutan, Wang Qingyang selalu merasa sedikit tidak nyaman. Dia menelepon bosnya. Wali kota Liu, Jenderal Su ingin pergi ke kedutaan negara pulau itu sendirian. Apakah kita harus mengirim seseorang untuk mengikutinya? Saya selalu sedikit khawatir dan menganggap ini tidak dapat diandalkan. Jangan khawatir tentang hal-hal yang tidak berguna itu. Anda harus mengkhawatirkan orang-orang di kedutaan negara pulau itu. Wang Qingyang memegang telepon, sendirian dan berantakan tertiup angin. Apa latar belakang Jenderal Su? Dia sebenarnya memiliki kemampuan yang luar biasa. Setelah mengobrol dengan Wang Qingyang, Su Chen kembali ke kantor. Saudara Chen, apa yang sedang kamu lakukan? Satu panggilan telepon berlangsung begitu lama. Telepon itu sudah lama dijawab, lalu sekretaris komite partai kota datang dan membicarakan sesuatu dengan saya, dan kami terus mengobrol sampai sekarang. Ada apa? Apakah kamu membutuhkan bantuanku? Lin Ruohan bertanya dengan serius. Tidak ada yang serius. Kamu tetap sibuk di sini untuk saat ini. Aku akan keluar dan segera kembali. Kalau begitu, apakah aku harus menunggumu kembali untuk makan siang? Ya, Su Chen mengangguk. Zonghai, di dalam kedutaan negara kepulauan. Kenichi, kamu datang ke Zonghai dan kenapa kamu tidak memberitahu pamanmu? Pria yang berbicara itu bernama Hase Shinji, bertubuh pendek dan gemuk. Ketika dia melihat Kenichi Yamamoto, dia tidak bisa menahan tawa. Kenichi Yamamoto adalah pewaris masa depan grup Mitsubishi. Meskipun ia adalah duta besar negara kepulauan tersebut, ia juga memiliki identitas dan status tertentu di seluruh negara kepulauan tersebut. Namun jika tidak ada dukungan dari konsorsium besar di belakangnya, maka di kalangan politik negara kepulauan juga akan sulit. Sekarang, sangat penting untuk memiliki hubungan baik dengan Kenichi Yamamoto. Saat dia mengambil alih di masa depan, kekayaan bersihnya juga akan meningkat. Tidak perlu menjadi duta kecil di negara seperti Tiongkok. Paman Canggu, saya baru tiba kemarin. Saya akan datang mengunjungi Anda segera setelah saya punya waktu luang. Sebagai pewaris keluarga besar, keterampilan sosial Kenichi Sanmoto tidak perlu diragukan lagi. Dia datang ke Hase Shinji untuk mendiskusikan sesuatu yang penting, tetapi dia tidak berbicara secara langsung dan bersiap untuk meletakkan dasar. Kenichi, kamu masih memiliki hatimu. Aku akan menyiapkan meja untukmu nanti. Paman Canggu, tidak perlu bersikap sopan di antara kita. Saya di sini hari ini hanya untuk mengunjungi Anda. Ada hal lain yang harus saya lakukan nanti. Karena kamu punya tugas resmi, aku akan membuat janji denganmu di lain hari. Tapi karena kamu ada di sini di Tiongkok, jika kamu butuh bantuan, katakan saja padaku. Di tempat kecil seperti Tiongkok, aku, Canggu Shinji, masih punya banyak bicara. Hase Shinji berkata dengan ekspresi bangga. Paman Canggu, tolong jangan katakan apapun. Aku benar-benar ingin meminta bantuanmu. Mendengar hal tersebut, Hase Shinji terlihat senang. Sekarang dia berharap keluarga Yamamoto mengambil tindakan sendiri. Dengan cara ini, mereka akan bisa berhutang budi padanya, dan akan lebih nyaman saat melakukan sesuatu di masa depan. Di Zonghai, ada grup Lin. Mereka telah merusak banyak hal baik saya. Jadi, Paman Canggu, bisakah Anda menggunakan identitas Anda untuk membawakan saya presiden mereka? Saya ingin menyelesaikan masalah dengan mereka. Haha, ini masalah kecil. Saya akan menelepon wali kota Zonghai sekarang dan meminta mereka menangani masalah ini sekarang. Kalau begitu terima kasih Paman Canggu dulu. Kemudian, Hase Shinji memberi perintah mengenai hal ini. Dalam beberapa menit, saya menerima balasan dari bawahan saya. Pak Hase, pihak lain sudah menjawab dan mengatakan bahwa masalah ini akan diselesaikan secepatnya. Bagus. Mendengar hal tersebut, Kenichi Yamamoto terlihat senang. Sekarang pejabat luar negeri Tiongkok memberikan tekanan pada mereka, grup Lin tidak akan bisa melarikan diri. Tapi ekspresi Kenichi Yamamoto dengan cepat menjadi serius kembali. Meskipun grup Lin mudah untuk dihadapi, masih ada lawan yang sangat kuat di sana. Bahkan master seperti Takeshi Fuji mati secara misterius di tangannya. Masalah ini perlu ditangani dengan hati-hati. Paman Hase, aku harus memberitahumu sesuatu. Yamamoto Kenichi berkata dengan serius. Oke, beritahu saya apa yang ingin Anda katakan. Di tempat kecil seperti Tiongkok, tidak ada yang tidak bisa saya lakukan. Sejujurnya, ada seorang master yang mengintai di grup Lin. Dia sangat berkuasa. Jika saja presiden mereka datang ke sini, akan lebih baik untuk mengatakan bahwa jika master itu juga ikut bersamanya, maka segalanya tidak akan menjadi seperti yang diharapkan. Itu sangat mudah. Terkait meninggalnya Fuji Takeshi, Yamamoto Kenichi belum angkat bicara secara langsung.
Itu adalah salah satu dari 5 pendekar pedang terhebat di negara kepulauan, dan dia menikmati posisi terhormat bahkan di dalam keluarga Yamamoto. Hal ini tidak boleh dibocorkan sebelum dilakukan. Kalau tidak, itu akan mempengaruhi reputasi Anda. Maksudmu, kamu takut tuannya akan membuat masalah. Itu benar. Kenichi, jika itu yang kamu khawatirkan, maka itu tidak perlu, kata Hase Shinji sambil tersenyum. Apakah Paman Changbu punya cara lain untuk menghadapinya? Apakah menurut Anda saya memiliki status setinggi itu di Tiongkok selama bertahun-tahun hanya karena status saya sebagai duta besar? Kenichi Yamamoto dikatakan bingung. Apakah ada alasan lain? Tentunya selain identitas saya, ada juga rombongan pasukan samurai di kedutaan yang berjumlah 100 orang. Tidak hanya kuat, tapi juga dilengkapi dengan senjata tercanggih milik kita. Negara pulau. Setelah mendengar berita itu, mata Kenichi Yamamoto menjadi tajam dan dia buru-buru bertanya. Paman Changgu, ada banyak praktisi seni bela diri di Tiongkok. Terkadang, memiliki lebih banyak orang tidak selalu berarti kemenangan. Pada akhirnya, itu tergantung pada kekuatan pribadi. Kenichi Yamamoto sangat berhati-hati. Jika dia tidak memiliki kartu truf mutlak di tangannya, dia tidak akan berani menganggap entengnya. Hase Shinji tersenyum dan berkata, Kenichi-kun, kamu mungkin tidak mempercayainya. Jika pasukan samurai ini mengerahkan kekuatan penuhnya, kemampuan tempur mereka akan jauh melebihi 5 pendekar pedang terhebat di negara pulau kita. Bersambung.